Selamat berjumpa kembali dengan saya Antonia dalam mata kuliah sosiologi atau dengan topik pembentukan sikap. Outline yang kita akan pelajari atau kita akan bersama-sama bahas pada topik ini antara lain pengertian struktur, fungsi, tingkatan, determinan, ciri, pembentukan, dan sikap, bagaimana sikap perawat dalam merawat pasien. Kita masuk dengan pengertian. Menurut Stephen dan Timothy, sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Ramadhani, dia mengungkapkan bahwa sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri atau cara merasakan jalan pikiran dan perilaku. Sedangkan Kotler dan Armstrong dia mengungkapkan bahwa sikap itu merupakan suatu evaluasi perasaan dan kecenderungan dari individu terhadap suatu objek yang relatif konsisten. Sikap menempatkan orang dalam kerangka pemikiran mengenai menyukai atau tidak terhadap sesuatu, tentang mendekati atau menjauhi. Sedangkan Ashwar yang mengungkapkan bahwa sikap dapat dikategorikan ke dalam tiga orientasi pemikiran, yaitu berorientasi pada respon, berorientasi pada kesiapan, respon, dan sikap berorientasi pada skema triadi. Sehingga menyimpulkan bahwa sikap itu merupakan suatu kecenderungan individu untuk melakukan respon tertutup terhadap stimulus atau objek tertentu. Mengapa disebut sikap individu kecenderungan individu untuk melakukan respon tertutup secara terhadap sesuatu stimulus atau objek tertentu di lingkungan sekitarnya, karena sikap ini adalah suatu respon yang sangat tertutup ya. Oleh sebab itu dia sangat tertutup dan selalu kita diarahkan terhadap sesuatu objek atau objek tertentu atau sifat tertentu. Oleh sebab itu manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, namun hanya ditafsirkan dari tingkah laku yang tertutup tersebut. Jadi kita hanya bisa melihat dari manifestasi dari tingkah yang kita tafsirkan dari tingkah laku. Nah, 3 komponen atau struktur dari sikap itu ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Nah, ini banyak ahli yang mengungkapkan komponen-komponen. Nah, kita lihat pertama dari komponen dari kognitif. Kognitif ini dapat disebut juga dengan komponen persepsual yang berisi kepercayaan individu. Kepercayaan tersebut berhubungan dengan hal-hal bagaimana individu mempersepsikan objek sikap dengan apa yang dilihat dan diketahui, dalam hal ini pengetahuan. Lalu pandangan, keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, kebutuhan emosional, dan informasi dari orang lain. Contoh, individu mengetahui bahwa kesehatan ini sangat berharga karena ia menyadari bahwa apabila sakit, dirinya akan merasakan betapa nikmatnya sehat. Komponen yang kedua adalah afektif atau komponen emosional. Komponen ini merujuk pada dimensi emosional subjektif individu terhadap objek sikap, baik yang positif atau misalnya rasa senang maupun negatif rasa tidak senang. Reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh apa yang kita percayai sebagai sesuatu yang benar terhadap objek sikap tersebut. Contoh, individu saat senang atau sikapnya positif terhadap profesi perawat, berarti ia melukiskan perasaannya terhadap keperawatan masyarakat umum.
tidak senang atau sikap negatif terhadap tindakan kekerasan, perjudian, kejahatan, dan lain-lain. Komponen yang ketiga adalah psikomotor. Nah, komponen ini atau disebut juga perilaku, komponen sikap berkaitan dengan predisposisi atau kecenderungan bertindak terhadap objek sikap yang dihadapi. Misalnya, individu mengetahui bahwa profesi keperawatan adalah pekerjaan yang mulia, sehingga banyak sekali anak SMA yang masuk pada akademi keperawatan. Lalu misalnya remaja putri lulusan SMA banyak masuk untuk kebidanan dan lain-lain. Kita masuk kembali fungsi sikap. Ini menurut Atkinson dan Smith dan Dam. Sikap memiliki beberapa fungsi. Antara lain, pertama, fungsi instrumental. Fungsi sikap ini dikaitkan dengan alasan praktis atau manfaatnya dan menggambarkan keadaan keinginan. Sebagaimana kita paham bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan suatu sarana yang disebut sikap. Apabila objek sikap dapat membantu individu mencapai tujuan, individu akan bersikap positif terhadap objek sikap tersebut, atau sebaliknya. Fungsi sikap dinamakan juga fungsi penyesuaian. Mengapa demikian? Karena sikap yang diambil individu tersebut akan dapat menyesuaikan dengan dirinya dan lingkungan. Contoh, sebagian besar masyarakat sangat menentang bentuk kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah dan mendukung setiap penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Selain itu, fungsi sikap dapat disebut juga fungsi manfaat, yaitu sejauh mana manfaat objek sikap dalam pencapaian tujuan. Contoh, sikap sangat setuju terhadap kenaikan gaji PNS karena bermanfaat untuk meringankan beban keluarga. Yang kedua, pertahanan ego. Sikap ini diambil individu dalam rangka melindungi diri dari kecemasan atau ancaman harga dirinya. Contoh, salah satu bentuk pertahanan ego adalah proyeksi si A yang sebenarnya sangat membenci si B, namun dikatakan bahwa si B lah yang membenci si A. Yang ketiga, ekspresi nilai. Sikap ini mengekspresikan nilai yang ada dalam diri individu. Sistem nilai terdapat pada diri individu dapat dilihat dari sikap yang diambilnya bersangkutan terhadap nilai tertentu. Contoh, individu yang sudah menghayati kebenaran ajaran agama, sikapnya akan tercermin dalam tutur kata, perilaku, dan perbuatan yang dibenarkan oleh ajaran agamanya. Sikap yang keempat adalah pengetahuan. Sikap ini membantu individu untuk memahami dunia yang membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi yang perlu diasimilasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, dan ingin mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan. Contoh, sikap individu yang ingin mendalami bidang keperawatan
perilakunya akan ditujukan kepada hal tersebut. Fungsi kelima, penyesuaian sosial. Sikap ini membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat. Dalam hal ini, sikap yang diambil individu tersebut sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, sikap kita pada saat mengunjungi orang yang terkena musibah. Kita akan menunjukkan rasa simpati yang dalam. Tingkatan sikap ini menurut Noto Atmojo ya. Noto Atmojo mengatakan bahwa sikap memiliki 4 tingkatan, mulai dari terendah hingga tertinggi. Yang pertama, menerima. Pada tingkat ini, individu ingin memperhatikan rangsangan atau stimulus yang diberikan. Contoh, sikap seorang ibu terhadap KB ya, keluarga berencana. Dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian ibu tersebut untuk menghadiri penyuluhan tentang KB. Nah, di sini bagi ibu yang tidak menerima KB tidak akan peduli tentang adanya penyuluhan. Yang kedua, merespon. Pada tingkat ini, sikap individu dapat memberikan jawaban apabila ditanya, serta mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Contoh, sikap ibu yang merespon program KB. Petugas kesehatan mengatakan bahwa menurut ibu, apakah KB bermanfaat? Jawaban ibu, KB sangat bermanfaat bagi kesehatan, dapat menjarangkan kelahiran. Atau ibu hamil yang dianjurkan memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama kehamilan dan dia melaksanakannya. Berarti kan dia merespon. Tingkatan yang ketiga adalah menghargai. Pada tingkat ini, sikap individu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Contoh, seorang ibu mengajak orang lain untuk pergi menimbang putranya ke posyandu atau mendiskusikan tentang manfaat dari imunisasi. Sikap yang keempat adalah bertanggung jawab. Pada tingkat ini, sikap individu akan bertanggung jawab dan sikap menanggung segala risiko atas segala sesuatu yang telah dipilihnya. Contoh, seorang ibu yakin bahwa KB sangat bermanfaat bagi kesehatan, sehingga ia tetap menjadi aseptor KB meskipun mendapat tantangan dari orang lain. Kita masuk pada determinan sikap. Ini menurut Wagito. Wagito mengungkapkan bahwa terdapat 4 hal penting menjadi determinan atau faktor penentu daripada sikap individu. Itu yang pertama adalah faktor fisiologis. Faktor yang penting dalam faktor fisiologis adalah umur, kesehatan yang menentukan sikap individu. Misalnya orang muda umumnya bersifat kurang perhitungan dengan akal. Sedangkan orang tua bersikap dengan penuh kehati-hatian. Orang sakit lebih memilih sikap yang lebih sensitif dibandingkan orang sehat. Yang kedua adalah pengalaman langsung terhadap objek sikap. Pengalaman langsung yang dialami individu terhadap objek sikap berpengaruh terhadap sikap individu dalam menghadapi objek sikap tersebut. Berpengaruh terhadap sikap individu dalam menghadapi objek tersebut. Misalnya, individu yang pernah mengalami peristiwa kerusuhan, misalnya kerusuhan etnis ya, akan bersikap negatif terhadap kerusuhan. Pasien yang pernah dirawat dengan sangat baik oleh perawat akan menaruh sikap positif terhadap perawat tersebut. Yang ketiga adalah kerangka acuan.
Rangka acuan tidak sesuai dengan objek sikap akan menimbulkan sikap yang negatif terhadap objek sikap tersebut. Contoh, individu meyakini bahwa melakukan hubungan seksual sebelum nikah tidak sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Oleh sebab itu, tidak akan melakukan hal tersebut sebelum melakukan pernikahan. Berarti bersikap. Lalu keempat, komunikasi sosial. Informasi yang diterima individu akan dapat menyebabkan perubahan sikap pada diri individu tersebut. Misalnya, PNS mendengar informasi dari TV bahwa gaji mulai bulan depan akan naik 10%, sehingga sikap PNS tersebut terhadap pemerintah bersifat positif. Kita masuk pada ciri-ciri sikap. Sikap memiliki beberapa ciri tersendiri. Pada prinsipnya, ciri sikap menurut beberapa ahli memiliki kesamaan. Antara lain, sikap tidak dibawa sejak lahir, namun dipelajari dan dibentuk berdasarkan pengalaman dan latihan sepanjang perkembangan individu dalam hubungan dengan objek. Yang kedua, sikap dapat berubah-ubah dalam situasi yang memenuhi syarat sikap dapat berubah-ubah dalam situasi yang memenuhi syarat, sehingga dapat dipelajari. Yang ketiga, sikap tidak berdiri sendiri, namun selalu berhubungan dengan objek sikap. Yang keempat, sikap dapat tertuju pada suatu objek ataupun dapat tertuju pada sekumpulan ataupun banyak objek. Yang kelima, sikap dapat berlangsung lama atau sebentar. Yang keenam adalah sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi sehingga berbeda dengan pengetahuan. Ini pembentukan sikap. Sebagaimana kita ketahui bahwa sikap tidak dibawa sejak lahir, namun dipelajari dan dibentuk berdasarkan pengalaman individu sepanjang perkembangan selama kehidupannya. Pembentukan sikap pada manusia ini sebagai makhluk sosial tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal dari dalam diri manusia maupun dari luar manusia. Juga akan mempengaruhi pembentukan sikap ya, dari faktor eksternal dan internalnya akan membentuk pembentukan sikap. Nah, faktor internal ini berasal dari dalam diri. Dalam hal ini individu akan menerima, mengolah dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar. Dan bisa menentukan mana yang akan diterima dan mana yang tidak. Hal-hal yang diterima atau tidak berkaitan erat dengan apa yang ada di dalam diri individu. Oleh sebab itu, faktor individu merupakan faktor penentu dalam pembentukan sikap. Faktor internal ini juga menyangkut motif dan sikap bekerja dalam diri individu pada saat itu, serta mengerahkan minat dan perhatian. Dalam hal ini faktor psikologis. Juga perasaan sakit, lapar, dan haus. Dalam hal ini faktor fisiologis. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar individu berupa stimulus untuk membentuk dan mengubah sikap. Stimulus tersebut dapat bersifat langsung, misalnya individu dengan kelompok, dan tidak langsung, misalnya melalui perantara seperti alat komunikasi, media massa,
Contoh, faktor eksternal ya. Pengalaman yang diperoleh individu, situasi yang dihadapi individu, norma dalam masyarakat, hambatan dan pendorong yang dihadapi individu dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada menurut Sarwono ya, mengungkapkan bahwa beberapa cara untuk membentuk dan mengubah individu. Yang pertama adalah adopsi. Ini cara pembentukan atau mengubah sikap individu ya. Adopsi. Adopsi adalah suatu cara pembentukan dan perubahan sikap melalui suatu peristiwa yang terjadi secara berulang dan terus-menerus sehingga lama-kelamaan secara bertahap hal tersebut akan diserap oleh individu dan akan mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap individu. Contoh, individu dibesarkan dalam keluarga yang sejak kecil ditanamkan kebiasaan yang demokratis. Kemungkinan besar ia bersikap menghargai perbedaan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, diferensiasi. Itu adalah suatu cara pembentukan dan perubahan sikap karena adanya pengetahuan, pengalaman, intelijensi, dan pertambahan umur pada individu. Oleh sebab itu, hal-hal yang tadinya dianggap sejenis saat ini dipandang tersendiri dan lepas dari jenisnya. Sementara itu, terhadap objek yang tadi, misalnya sikap sendiri dapat terbentuk. Contoh, seorang anak pada awalnya takut terhadap semua orang yang bukan keluarganya secara berangsur-angsur akan mengetahui mana orang yang baik dan mana orang yang jahat, sehingga mulai dapat bermain-main dengan orang yang disukainya. Yang ketiga, integrasi. Itu merupakan suatu cara pembentukan dan perubahan sikap yang terjadi secara bertahap. Diawali dari bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan objek sikap tertentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap terhadap objek tersebut. Contoh, ibu yang sering mengikuti penyuluhan KB, sering membaca surat kabar dan majalah tentang KB, serta mengikuti rubrik kesehatan yang terkait KB di TV atau di media sosial lainnya, sehingga lama-kelamaan ia akan bersifat positif terhadap KB. Yang keempat adalah trauma. Ini merupakan suatu cara pembentukan dan perubahan sikap melalui suatu kejadian secara tiba-tiba dan mengejutkan sehingga meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri individu tersebut. Kejadian itu akan membentuk dan mengubah sikap pada diri individu tersebut. Kejadiannya ini sejenis terhadap kejadian sejenis. Contoh, individu yang pernah diare karena membeli makanan atau makan rujak di pinggir jalan hingga dirawat di rumah sakit. Individu tersebut akan bersifat negatif terhadap makanan tersebut. Yang terakhir, generalisasi adalah suatu cara pembentukan dan perubahan sikap karena pengalaman traumatik pada diri individu terhadap hal tertentu sehingga dapat menimbulkan sikap negatif terhadap semua hal sejenis atau sebaliknya. Contoh, pasien mendapatkan tindakan tidak profesional dan tidak terpuji dari perawat, sehingga ia bersikap negatif terhadap semua perawat atau sebaliknya. Kita masuk bagaimana sikap perawat dalam merawat pasien. Perawat yang memberikan asuhan keperawatan harus menunjukkan sikap profesionalisme terhadap seluruh pasien yang ia rawat. Sifat profesional yang perlu dimiliki perawat antara lain
Setiap perawat harus memiliki sikap memberi kasih sayang terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Dalam hal ini misalnya pasien. Lalu setiap perawat memiliki sikap perhatian terhadap kebutuhan yang diperlukan pasien. Lalu memiliki sikap yang dapat memberikan rasa aman pada pasien. Bukan masalah menimbulkan kecemasan, kegelisahan, atau rasa takut. Lalu setiap perawat memiliki sikap ramah terhadap semua orang. Memiliki sikap yang dicirikan, misalnya lembut suaranya, murah senyum. Kenapa, Mas? Supaya pasien yang sedang sakit akan merasa senang, simpatik, dan tidak menilai perawat itu judes dan mahal senyumnya. Memiliki sikap yang dapat dipercaya. Karena kalau dengan kepercayaan, orang akan mengungkapkan segala masalah yang terjadi pada dirinya. Sehingga perawat dapat mengetahui kira-kira akar persoalan yang diapa oleh pasien itu apa, sehingga bisa menentukan masalah keperawatannya dan merencanakan tindakan-tindakan yang sesuai. Lalu percaya diri, jangan minder. Lalu sikap yang harus dimiliki adalah menahan diri. Jangan sampai menyalahkan, menyudutkan, mempermalukan, dan mengkritik pasien dan keluarga, sehingga pasien yang sakit akan tambah sakit. Sikap memandirikan pasien agar dia tidak bergantung kepada perawat. Sikap menghindari ucapan kasar agar pasien tidak dapat tersinggung. Sikap pengertian dan pengabdian. Riang gembira, tidak cemberut di depan pasien dan keluarga. Sikap kooperatif atau mudah diajak kerjasama dengan pasien maupun tim kesehatan, keluarga dan tim kesehatan lain demi kesembuhan pasien. Sikap dapat membantu dalam mengatasi kesulitan pasien dan keluarganya. Memiliki sikap humoris sesuai dengan situasi dan kondisi dari pasien, agar pasien merasa terhibur. Nah, ini beberapa pengukuran sikap. Sikap dalam penerapan dapat diukur dengan beberapa cara. Secara garis besar, pengukuran ini dapat dibedakan menjadi dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ini cara yang dilakukan dengan mengukur sikap yang telah ditentukan. Nah, pengukuran sikap secara langsung ini dilakukan dengan cara subjek ya. Langsung diminta pendapat tentang bagaimana sikapnya terhadap suatu masalah. Nah, instrumen pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan skala banyak ya. Itu nanti dibaca, ada Thurstone, ada Likert. Kalau misalnya ada Bogardus ya, Bogardus, Thurstone, dan Likert. Kalau Bogardus dilakukan dengan menyusun pernyataan berdasarkan jarak sosial. Misalnya seorang yang berasal dari suatu golongan tertentu dihadapkan pada suatu golongan yang dinyatakan bagaimana sikapnya terhadap golongan tersebut. Dan hal ini ditanyakan dalam instrumen itu adalah kesediaan mereka untuk menikah, misalnya menjadi teman dekat dan lain-lain. Nah, pengukuran sikap dengan misalnya tadi kan dengan Bogardus ya, sekarang dengan Thurstone.
Dilakukan mengukur sikap menggunakan metode equal appearing intervals. Skala ini disusun dalam skala yang merupakan rentang dari favorable yaitu menyenangkan dan unfavorable atau tidak menyenangkan. Nilai skala ini bergerak dari angka 0 sebagai titik ekstrim di bawah hingga 11 sebagai titik ekstrim atas. Jadi 0 yang bagian bawah, 11 bagian atas. Contoh pernyataan tentang sikap perawat terhadap organisasi PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia adalah misalnya, saya berkeyakinan bahwa masuk menjadi anggota PPNI adalah bermanfaat. Kita memberikan nilai 0 dari nilai paling rendah setuju menjadi anggota PPNI, dan sedangkan nilai 11 itu paling setuju menjadi anggota PPNI. Nanti terserah dipilih yang mana. Lalu yang terakhir adalah pengukuran sikap dengan skala Likert, dikenal dengan teknik Summative Rating ya. Responden diberikan pernyataan dengan kategori jawaban yang telah dituliskan dan umumnya terdiri dari 1 hingga 5 kategori jawaban. Contoh, pernyataan sikap perawat terkait pemeliharaan kuku panjang. Seorang perawat sebaiknya tidak memelihara kuku panjang dan pada penderita DM dapat mencegah komplikasi dengan melakukan pengaturan makanan. Jawaban yang disediakan: setuju angka 5, tidak setuju sangat setuju angka 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nilai 5 adalah favorable atau menyenangkan. Nilai 1 adalah unfavorable atau tidak menyenangkan. Lalu yang kedua tadi itu, yang pertama adalah pengukuran atau sikap secara langsung. Sekarang kita masuk pada yang tidak langsung atau tidak berstruktur ya. Cara ini merupakan pengukuran sikap yang sederhana dan tidak memerlukan persiapan yang cukup mendalam. Seperti mengukur sikap dengan wawancara bebas atau free interview dan pengamatan langsung atau survei. Contoh, untuk mengetahui sikap sementara penduduk terhadap masalah kesehatan lingkungan dapat dilakukan pengukuran sikap dengan cara melakukan observasi langsung atau wawancara. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan bagaimana sikap penduduk terhadap kesehatan lingkungan tersebut. Sementara itu, pengukuran sikap secara tidak langsung adalah pengukuran sikap yang menggunakan tes. Pada umumnya penggunaan skala sematik diferensial, teknik menggunakan skala berjenjang dalam membahas arti kata yang terstandar. Cara pengukuran sikap yang banyak digunakan dalam skala ini dikembang oleh Charles Osgood. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya dengan topik yang berbeda. Jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah obatnya. Salam sehat jiwa.